Sritex dulunya dikenal sebagai raksasa tekstil Indonesia yang mampu menembus pasar global. Dengan pelanggan dari berbagai negara dan menjadi pemasok seragam militer NATO, Sritex sempat menjadi kebanggaan industri manufaktur nasional. Namun, pada Oktober 2024, Mahkamah Agung resmi menyatakan perusahaan ini pailit, menandai akhir dari perjalanan panjangnya. Lantas, bagaimana awal mula masalah yang membuat Sritex terpuruk? Masa kemasan Sritex didirikan pada 1966 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sritex berkembang dari usaha kecil menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Keunggulan Sritex terletak pada rantai produksinya yang terintegrasi, mulai dari pemintalan benang, produksi kain, hingga pembuatan pakaian jadi. Perusahaan ini mendapat pengakuan internasional sebagai pemasok seragam militer untuk 33 negara, termasuk anggota NATO dan Jerman. Selain itu, produk Sritex juga masuk ke merek-merek besar seperti Zara, H&M, dan Uniqlo. Namun, di balik kejayaan itu, terdapat sejumlah strategi bisnis yang akhirnya menjadi bumerang bagi perusahaan. Blunder yang berujung malapetaka. 1. Utang menggunung akibat ekspansi agresif. Sritex melakukan ekspansi besar-besaran dengan membangun pabrik-pabrik baru dan menambah kapasitas produksi. Untuk mendukung ekspansi ini, Sritex mengambil utang dalam jumlah besar. Pada 2020, total utang perusahaan sudah mencapai 17,1 triliun dan terus meningkat hingga mencapai 25,12 triliun pada 2024. Sayangnya, ekspansi ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan penjualan yang stabil. Perusahaan terlalu percaya diri dalam mengambil utang tanpa mempertimbangkan risiko global dan permintaan pasar, ujar seorang analis ekonomi. Kedua, pandemi COVID-19, awal dari masalah besar. Saat pandemi melanda dunia pada 2020 sampai 2022, industri tekstil mengalami pukulan telak. Banyak negara yang mengurangi belanja seragam militer, sementara permintaan pakaian sehari-hari juga anjlok akibat melemahnya daya beli masyarakat. Untuk bertahan, Sritex mengalihkan produksinya ke alat pelindung diri, APD. Namun setelah pandemi mereda, permintaan APD pun menurun drastis, membuat perusahaan kehilangan sumber pendapatan barunya. 3. Ketergantungan pada pasar militer. Salah satu kesalahan strategi Sritex adalah terlalu bergantung pada kontrak seragam militer. Ketika beberapa negara mengurangi anggaran pertahanannya, pesanan pun menurun. Sebagai perbandingan, pesaing Sritex mulai beralih ke tekstil ramah lingkungan dan teknologi tekstil pintar, sementara Sritex tetap mengandalkan produk konvensionalnya. Kurangnya inovasi ini membuat Sritex kalah bersaing di pasar global. 4. Masalah internal dan salah kelola. Selain faktor eksternal, Sritex juga menghadapi persoalan internal yang serius. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya transparansi keuangan yang membuat investor kehilangan kepercayaan. Manajemen yang tidak fleksibel sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan industri. Tingginya biaya operasional, terutama untuk menggaji ribuan karyawan dan menjalankan mesin produksi yang boros energi. Pada 2023, Sritex mulai mengalami kesulitan membayar cicilan utang. Beberapa kreditor pun mulai mengajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun sudah dinyatakan pailit, ada harapan bahwa Sritex bisa beroperasi kembali. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ada perusahaan yang berminat menyewa aset Sritex. Dan dalam 2 minggu ke depan, eks-karyawan Sritex bisa kembali bekerja jika proses ini berjalan lancar. Namun, pertanyaannya adalah, apakah perusahaan baru ini akan mempertahankan nama Sritex atau mengubah strategi bisnisnya? Jika mereka hanya meneruskan model lama tanpa inovasi, maka kemungkinan bangkitnya kembali industri tekstil di bawah merek Sritex tetap diragukan.